Ini beranikah negara atau KPK meneruskan kasus Harun Masiku ini ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan perlawanan dengan akan membuka kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan ini ya, kalau kemudian Hasto membukanya, misalkan satu kasus yang melibatkan pejabat negara lengkap dengan alat buktinya, ini akan sangat menarik. Ini akan menjadi PR bagi KPK. Kira-kira kalau kemudian Hasto punya sekian kasus pejabat negara, satu dibuka, apakah kemudian KPK berani melanjutkan kasus Harun Masiku yang sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka? Namun sayangnya sampai saat ini ya Hasto hanya memberikan ancaman melalui Guntur Romli yang mengatakan bahwa sudah membuat sekian video ya terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Dan salah satu yang disebutkan oleh Guntur ketika di reality show itu kasus soal private jet itu ya. Dan kayaknya itu melibatkan Kaisang. Terus kemudian yang kedua kasus Blok Medan itu melibatkan Bobi, menantu dari Pak Jokowi. Ini sangat menarik. Dan publik perlu mendorong Hasto ini agar membuka satu kasus saja sebagai bukti bahwa dia memang benar-benar memiliki bukti yang A1 ya terkait dugaan korupsi para pejabat negara. Dan saya rasa mungkin ya kemungkinan besar memang punya. Kita tahu bahwa PDIP sendiri 10 tahun menjadi partai penguasa bersama Pak Jokowi. Otomatis dia punya banyak catatan hitam siapa saja yang terlibat permainan kotor, mengeruk dana negara, anggaran negara. Ini menarik. Jangan sampai kemudian karena ancaman Hasto ini kasus Harun Masiku terus penetapan tersangka dan lain sebagainya menguap begitu saja. Ini harus terus diperbincangkan di media sosial agar kemudian perseteruan antara KPK dan Hasto ini terus memanas gitu loh, agar Hasto pun main buka-bukaan. Selain Hasto ya kasus Harvey Muiz ini juga. Ini publik perlu mendorong agar kasus yang merugikan anggaran negara ratusan triliun ini tidak kemudian hanya sebatas ya seperti mainan belaka gitu ya. Masa kemudian dijatuhkan pidana 6 tahun penjara. Wah, kalau hanya 6 tahun penjara saya pun bersedia dipidana 6 tahun, 6,5 tahun dengan bisa korupsi 271 triliun kalau tidak salah. Dengan kerja normal saja dan jadi PNS misalkan, itu sangat mustahil bisa mendapatkan dana sebesar itu. Apalagi yang usaha-usaha buka kafe dan lain sebagainya, sangat mustahil. Nah, kan lebih enak korupsi bisa dapat segitu terus kemudian dipenjara dan ngapa-ngapain. Itu belum lagi nanti dipotong tahanan. Paling menjalani tahanan sekitar 3 tahunan lah ya. Ini semakin konyol negara ini. Ini kalau memang korupsi bisa mendapatkan perlakuan istimewa semacam itu, sebaiknya kita perlu membuka perguruan tinggi yang fokus untuk mencetak para koruptor ke depan. Jadi ya biar hancur-hancuran sekalian negara ini. Kalau kemudian koruptor ya hanya dipidana sekian tahun demikian, apakah itu akan memberikan efek jerah? Saya rasa tidak.